废！我屠，传我命令，大冷公子死于大，我要他血债血偿。哎呀，这副模样不错。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-617-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 616. Pertarungan yang terjadi antara Qingchen dan juga Baleng merupakan pertarungan yang timpang sebelah. Karena bagaimanapun, kekuatan yang Qingchen miliki jauh berada di atasnya. Bahkan dalam pertarungan itu, Qingchen hanya santuy saja. Ia cuma bermain-main di depan Baleng. Qingchen juga dengan mudah menghancurkan bloodline-nya dan memaksa Baleng untuk menggunakan seluruh kemampuan miliknya. Tapi ujung-ujungnya, Baleng itu harus mati konyol dan membuat semua orang terkejut. Setelah Qingchen pergi, seorang tetua pun datang. Ia sangatlah marah atas apa yang terjadi. Dia pun berjanji kalau Kekaisaran Xuan Yuan harus membayar kematian dari Baleng. Kembali kepada Qingchen yang memilih untuk masuk ke dalam giok penciptaan miliknya. Di dalam sana, Qingchen mulai memberitahu mereka mengenai apa saja yang telah terjadi setelah cukup lama tidak keluar. Kucing gemoy menyarankan Qingchen untuk menggunakan kekuatan dari binatang purba besar ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qingchen bersama yang lainnya setelah bingung dan apa yang direncanakan oleh kucing gemoy. Sesaat kemudian, Lo Yun pun bangun. Ia bersin dan membuat semua orang terkejut. Karena bersin yang dia keluarkan bukanlah sesuatu yang sembarangan. Sambil menarik hingusnya, Lo Yun meminta Kolo Dao dan juga Mokara untuk menyerap energi darah yang baru saja dia keluarkan. Pasalnya, itu bukanlah sebuah bersin sembarangan. Mereka agak geli, namun Mokara dan juga Kolo Dao pun mau tidak mau akan menyerap hal itu. Meskipun pada awalnya terlihat agak jijik, tapi setelah melakukan penyerapan, Mokara dan juga Kolo Dao terlihat sangat menikmati sensasi itu. Qingchen juga sadar kalau aura dari ras iblis mereka juga telah ditekan. Jadi Qingchen pun meminta mereka untuk berubah menjadi manusia. Saat itu jugalah Mokara dan juga Kolo Dao berubah wujud menjadi sosok manusia. Di mana Kolo Dao memilih untuk menjadi manusia tampan dengan tubuh berotot. Ia teruslah memamerkan ototnya itu di depan mereka yang membuat Qingchen agak melongo. Sedangkan Mokara sendiri mulai mempersiapkan diri untuk memilih menjadi manusia seperti apa. Qingchen dan kucing gemoy saatlah penasaran dengan wujud yang akan dia pilih. Di mana ternyata Mokara menjadi seorang pria kemayu dengan suara yang agak berat. Melihat hal itu membuat Qingchen agak geli, tapi baginya itu tidak terlalu buruk. Sedangkan kucing gemoy sudah muntah lebih dahulu. Lo Yun menjelaskan kalau dia hanya bisa menyembunyikan aura mereka dari permukaan saja. Tapi di saat bertarung, kekuatan mereka dapat dirasakan. Jadi lebih baik Mokara dan Kolo Dao lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuatan iblis mereka. Mokara dan juga Kolo Dao hanya asik bermain dengan wujud baru ini, tanpa mendengarkan perkataan Lo Yun. Alhasil ia memilih untuk lanjut tidur saja. Sedangkan untuk makin sendiri akan Qingchen ajari teknik penyamaran, di mana Qingchen memberikannya teknik tersebut sekaligus cara untuk memahaminya. Dan begitulah bawahnya itu bisa dengan mudah menerapkan teknik penyamaran. Tapi jika dilihat-lihat, dia itu hanya seperti orang biasa. Qingchen tahu betul kalau tidak lama lagi, aula penegak hukum pasti akan datang demi menyelidiki kematian Baleng. Setelah masalah itu selesai, Qingchen berencana untuk mencari tahu mengenai situasi dari Qiansu dan juga Jiruyu. Kolo Dao bersama yang lainnya sudah tidak tahan untuk bisa bergerak. 哎呀，这副模样不错。 Sino berpindah ke aula penegak hukum. Mendengar kematian dari Baleng tentu saja membuat sang pemimpin marah, karena bagaimanapun Baleng adalah muridnya.
Para prajurit juga baru mengetahui hal itu. Jadi mereka berharap agar kepala cabang bisa meredakan amarahnya. Tetua ini sangatlah bingung dan apa yang terjadi. Padahal di tubuh Baleng terdapat klon kesadaran ilahinya. Lantas bagaimana bisa ia mati tanpa meninggalkan sebuah jejak? Saat wajar dia bingung, pasalnya klon kesadaran ilahinya hilang tanpa sempat aktif. Ia pun bertanya mengenai pelaku yang menghabisi muridnya. Berdasarkan informasi yang para prajurit dapatkan, para saksi mengatakan kalau Tuan Muda Baleng meninggoy di jalan setelah melakukan pertarungan dengan murid dari Kekaisaran Xuan Yuan. Mendengar hal itu seketika saja membuat tetua ini menjadi kesal. Keluarga Si sendiri sudah mengerahkan semua master untuk melakukan pencarian, tapi sayang sekali belum ada tanda-tanda kabar dari mereka. Tetua ini kesal karena muridnya mati di kota Guhua, tapi keluarga Si tidak kunjung menemukan pelakunya. Dia akan mengerahkan seluruh murid cabang untuk ikut ke kota Guhua, supaya bisa mempercepat penemuan terhadap pelakunya. Tapi prajurit itu agak takut karena ini berkaitan dengan Kekaisaran Xuan Yuan. Tapi tetua ini tidaklah peduli dan langsung menghabisinya. Karena bagaimanapun, baginya Kekaisaran Xuan Yuan sekalipun tidak akan bisa menghentikan tindakannya. Terlebih lagi muridnya itu dihabisi. Jadi hutang nyawa ini harus mereka bayar. Sino berpindah ke sisi lain di mana tepatnya Kekaisaran Xuan Yuan. Kabar mengenai kematian dari Baleng sudah menyebar. Terlebih lagi pelaku yang menghabisinya merupakan seorang jenius dari Kekaisaran Xuan Yuan. Mereka pun bingung siapakah itu, karena sangat berani melakukan penyerangan terhadap murid Balai Penegak Hukum. Sedangkan di sisi lain, sang kaisar tentu saja kesal. Padahal dia dengan si Aner hanya berpura-pura saja. Namun bagaimana bisa ada seorang murid yang malah menimbulkan masalah sebesar ini? Terdapat banyak hal yang sedang ia pikirkan. Terlebih lagi, antara Kekaisaran Xuan Yuan dengan Istana Piao Miao dan juga Aula Penegak Hukum pasti akan membuat mereka menjadi musuh beneran. Sino berpindah ke kota Guhua, di mana para penjaga yang melindungi gerbang menjadi sangat terkejut dengan munculnya sebuah kapal yang begitu besar. Di mana ini tentu saja merupakan kapal dari Aula Penegak Hukum yang langsung dipimpin oleh kepala cabang. Melihat kedatangan kapal itu membuat para penjaga sangat ketakutan. Beberapa bahkan sudah ada yang kabur, hingga tidak ada satupun dari penjaga gerbang yang tinggal. Mereka memilih untuk melarikan diri saja. Tidak ingin berlama-lama, kepala cabang langsung saja meminta leluhur keluarga Si untuk keluar. Untung saja mereka datang dan cepat, karena jika tidak kota ini akan dalam masalah besar. Si Zong bersama cucunya pun datang untuk menghadap kepada kepala cabang. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kepala cabang sangatlah marah dengan apa yang terjadi. Si Zong dan perasaan yang sangat takut menjelaskan kalau semua ini adalah ulah dari murid Kekaisaran Xuan Yuan. Sedangkan mereka tidaklah terlibat dalam masalah tersebut. Cucunya pun dirinya minta untuk memberikan hormat kepada kepala cabang. Dan atas apa yang terjadi sebelumnya, jadi sebagai permintaan maaf, si Zong tanpa ragu sedikit pun menghabisi cucunya. Supaya kepala cabang tahu kalau keluarga Si mereka tidaklah bersalah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.